Kembali lagi kita akan mencoba mengajak teman-teman semuanya melihat-lihat apa yang ada di daerah atau di sekitar rumah yang mana yang mana saya tinggal ya. Dan dalam kesempatan ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua suasana, kemudian suara-suara di tempat saya ini bagaimana ya. Itu seperti burung perkutut ya, suara burung perkutut liar, suara ayam yang sedang berkokok. Nah, itu suara burung perkututnya, istilah orang Jawa itu gayer ya, gacor bahasa kerennya. Entah dia di mana posisinya si burung perkutut. Dan juga mungkin teman-teman mendengar adanya suara yang bletak-bletok itu adalah suara orang yang sedang bekerja untuk memecahkan kayu ya. Jadi kayu yang utuh-utuh itu sengaja dibelah-belah begitu untuk dijadikan kayu bakar. Tapi mungkin teman-teman bertanya-tanya, apa sebenarnya yang ada di dalam kamera saat sekarang ini ya. Jadi yang ada di dalam kamera yang sedang saya hidupkan ini adalah pohon cengkeh, teman-teman. Pohon cengkehnya ini sudah lumayan besar dan juga lumayan subur ya. Jadi untuk warga-warga di daerah saya ini memang banyak yang budidaya tanaman cengkeh ini. Karena dirasa oleh orang-orang yang ada di daerah saya ini, untuk tanaman yang jenis satu ini tidak akan pernah lekang oleh waktu. Karena masih akan terus dibutuhkan, diperlukan, di samping untuk penyedap ya, penyedap rasa. Terkadang kan juga dipakai untuk penyedap rasa masakan. Kan ada itu masakan yang dimasukkan bumbunya itu beberapa biji cengkeh. Mungkin teman-teman juga pernah tahu itu, atau mungkin bahkan pernah menggunakannya ya. Dan untuk mengatasi
cengkeh ini kekurangan air pada musim kemarau, itu dibuatlah teori ya, dengan memberi alat untuk infus ya. Jadi ternyata tidak hanya orang yang sakit yang diinfus, tetapi untuk cengkeh pun ada istilahnya, itu diinfus. Seperti apa sih yang saya maksud penginfusan untuk cengkeh? Jadi ini cengkeh, ini pohon cengkehnya ini ya teman-teman. Ini pohon cengkehnya ini ya. Nah, ini pohon cengkehnya cukup subur, cukup bagus pertumbuhannya, dikarenakan airnya juga cukup didapat. Kita lihat infusnya sekarang. Nah, inilah infus yang saya maksud untuk pohon cengkeh itu. Nah, ini menggunakan apa namanya itu, yang terbuat dari tanah liat itu, seperti kuali ya, kuali kecil, kuali ini. Kemudian disimpan atau ditaruh secara terbalik, yaitu menghadap ke atas, sehingga dengan demikian nantinya kalau ada hujan, ini airnya akan tersimpan di dalam kuali ini. Dikarenakan kuali ini kan terbuat dari tanah liat ya. Ini terbuat dari tanah liat. Jadi tidak bisa kalau yang terbuat dari aluminium atau sejenisnya, atau yang berupa apa ya, pokoknya bukan tanah lah. Intinya dia ini harus terbuat dari tanah liat, sehingga air yang tersimpan ya, air yang tergenang di dalam kuali ini, karena ini terbuat dari tanah liat, jadi dia tidak akan cepat habis airnya ini, akan tetapi dia masih bisa memberikan rasa sejuk, rasa dingin pada akar-akar atau pohon daripada cengkeh ini. Jadi inilah salah satu trik yang dilakukan oleh warga yang ada di sini, di tempat saya ini. Barangkali ada di daerah teman-teman yang juga mengalami kesulitan air pada saat musim kemarau ya. Ini bisa dicoba untuk teman-teman kerjakan atau lakukan. Dan ini tidak hanya untuk pohon cengkeh, tentunya
trik ini bisa juga dilakukan untuk jenis pohon-pohon yang lain ya, yang mana pohon itu memang harus mendapatkan pengairan yang cukup, sehingga kalau musim kemarau dia akan kekurangan ya. Jadi gunakanlah trik yang sedang dilakukan orang-orang di daerah saya ini. Dan ini sudah terbukti sangat berhasil ya. Jadi ini baru yang satu, dan tentunya yang dilakukan ini tidak hanya satu pohon ya, tetapi rata-rata pohonnya itu memang diberikan itu tadi infusan ya, seperti yang ini, yang kelihatan besar ini, sudah besar ini, tinggi dia pohon cengkehnya. Nah ini dilihat, ini sudah sangat tinggi sekali ya, dia sudah lumayan tinggi untuk pohon cengkehnya ini. Nah ini, jadi nanti akan kita coba lihat ke depan, dekatnya sana, apakah dia juga ada infusannya itu, yaitu sebuah kuali yang disimpan di dekat pohonnya. Mari kita coba lihat, kita dekati, kita buktikan ya. Jadi ini juga saya informasikan, saya bagikan satu teori yang dilakukan oleh warga yang ada di daerah saya ini. Nah itu teman-teman. Nah di sana terlihat ada kualinya ya, ini ada kualinya seperti yang saya sampaikan, bahwasanya di dekat pohon cengkehnya itu rata-rata diberi kuali yang ditaruh secara menghadap ke atas. Fungsinya itu tadi untuk menampung air hujan, curah air hujan, sehingga pada saat terjadi musim kemarau dia masih akan membuat efek kepada si pohon cengkeh ini merasa dingin ya, merasa dingin, sehingga tidak terjadi proses kekeringan, apalagi sampai pohonnya ini mati. Jadi seperti ini teman-teman. Nah ini bisa dilihat bahwasanya untuk kualinya ya, untuk kualinya ini dia kelihatan kalau air yang ada di dalamnya ini merembes apa namanya itu ya. Jadi dia yaitu tadi memberikan efek dingin terhadap pohon cengkehnya ini. Nah ini tampak kualinya ini basah ya, jadi pinggiran kualinya ini basah. Ini adalah akibat adanya air yang ada di kuali ini, ditambah lagi karena kuali ini terbuat dari tanah liat, sehingga
air yang ada di dalamnya, tentu itu dia akan berusaha untuk keluar. Tapi karena dia tertahan, sehingga keluarnya pun sedikit-sedikit ya. Jadi efeknya ya ke sini. Nah, ke sini pohon cengkehnya ini merasa dia dingin, sehingga untuk kebutuhan airnya merasa tidak kekurangan ya. Nah, ini tampak oleh kita pohonnya ini yang tumbuhnya bagus sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para petani ya. Dan untuk dahan-dahannya ini pertumbuhannya sangat bagus sekali ya. Ini banyak sekali. Karena apa? Kalau cengkeh ini dahannya banyak, tentulah buah atau ya buah cengkehnya itu yang dihasilkan akan juga semakin banyak. Nah, ini sampai ke atas sana itu dahannya cukup banyak dan cukup subur. Jadi dari dahan yang satu dan lainnya ini semuanya akan bercabang-cabang ya, sehingga semakin banyak cabang-cabangnya. Nah, ini tentunya nanti pada saat dia ini sudah musimnya ini tumbuh atau berbuah ya. Pada saat nanti dia musimnya berbuah, tentulah ini nantinya akan sangat menghasilkan buah cengkeh yang melimpah, yang banyak ya. Karena kalau sudah melimpah itu kan berkah ya. Jadi nantinya si petaninya yang menanam ini juga akan sangat senang sekali, sangat bahagia sekali, karena apa yang telah diusahakan, yang telah dilakukan sedemikian rupa mulai dari awal sampai pada akhirnya si pohon cengkehnya ini memberikan imbalan kepada si penanam, yaitu dengan cara memberikan buahnya. Itulah yang diharapkan oleh para petani ya, baik itu petani cengkeh maupun petani-petani yang lain. Itu kan memang harapannya adalah hasil dari yang ditanam. Kemudian untuk teman-teman mungkin juga belum tahu seperti apa sih sebenarnya bibitnya. Jadi bibit cengkeh itu seperti ini ya. Bentar. Nah, seperti ini teman-teman. Ini sebenarnya tidak sengaja untuk ditanam. Ini ada beberapa, ini saya lihat, makanya ini perlu saya bagikan juga kepada teman-teman. Jadi pohon cengkeh itu terkadang ada yang tidak sempat terambil. Jadi pohon cengkeh itu pertamanya itu kan kelihatan bunga-bunga begitu, kemudian bermekaran ya. Kalau sampai tidak diambil, jadi saat mengambilnya itu buahnya itu pada saat dia itu masih kuncup ya, sudah besar agak berwarna kemerahan, kemudian sudah kuncup. Nah, itulah masa-masa panen atau masa-masa petik untuk cengkeh itu. Nah, dari yang sudah memerah kuncup itu lama-kelamaan nanti akan mekar, kuncupnya itu akan terbuka ya. Kemudian lama-lama dia akan membesar, si buahnya itu menjadi, kalau orang sini bilang polong ya. Polong itu akan semakin memerah
semakin memerah. Dan kalau sudah benar-benar masak, kalau dia tetap tidak diambil loh ya, atau tidak dipanen, itu akan jatuh dengan sendirinya. Nah, setelah itu dia akan tumbuh ya, akan tumbuh seperti ini teman-teman. Nah, inilah awal daripada pohon cengkeh yang besar-besar barusan. Jadi ini dari buahnya itu. Jadi untuk cengkeh itu ditanam dari bibitnya, yaitu dari buahnya. Nah, kalau yang ini masih agak kecil, yang ini ada banyak. Jadi mungkin ini yang tidak sempat terpetik, atau mungkin si petaninya ini sibuk dengan pekerjaan yang lain sehingga tidak sempat kepetik, kemudian jatuh seperti ini, dan pada akhirnya tumbuh dengan sendirinya. Nah, ini juga bisa sebenarnya untuk dijadikan bibit, yaitu dengan cara ini nanti diambil, tetapi harus terbawa tanahnya sedikit sehingga dia tidak kaget saat dipindahkan untuk akar yang baru sedikit itu beradaptasi ya. Jadi tidak hanya kita yang harus beradaptasi pada saat kita ini di daerah baru ya, tetapi untuk tanaman pun ya tentu sama ya, memerlukan adanya adaptasi akar sehingga dia nantinya bisa menyatu dengan tanah yang baru. Dan ini ada pohon pisang, dan rupa-rupanya ini pohon pisangnya sedang keberatan buah mungkin, atau bagaimana ya. Jadi apakah pisang ini keberatan buah, atau dikarenakan pohonnya yang terlalu kecil sehingga menjadi roboh seperti ini ya. Mudah-mudahan saja untuk pisangnya ini masih bisa mengisi ya, mengisi buahnya ini. Karena kalau tidak bisa mengisi, ini nantinya kan kempes ya. Jadi supaya mengisi ini buah pisangnya ini nanti, diharapkan seperti itu ya. Mudah-mudahan saja, karena biar bagaimanapun ini kan sari-sari makanan yang dibutuhkan untuk proses pengisian buahnya ini kan setidaknya ini terputus ya, dikarenakan ares ya. Ares atau hati pisangnya itu kan dia pasti potong atau patah ya, karena roboh ya. Nah, kemudian untuk mengatasi supaya tidak mati total, dilakukanlah penyanggaan ya. Nah, ini disangga dengan menggunakan bambu ya. 2 bambu ini dipakai untuk menyangga supaya si pohon pisang ini masih bisa sedikit bertahan, supaya ares atau hati pisang, pohon pisang itu tidak patahnya tidak semuanya ya.
Jadi mungkin kalau hanya pekles lah istilahnya, itu pekles ya, itu masih bisa memberikan asupan makanan yang bisa digunakan untuk membesarkan atau mengisi buah-buah pisang yang dimilikinya. Seperti itu teman-teman. Jadi ya, karena ini memang di desa, kehidupannya adalah bertani, bercocok tanam ya. Jadi kalau di kota kan yang kita dengarkan itu biasanya kan ya suara-suara kendaraan bermotor, suara mesin-mesin pabrik yang lumayan kencang, lumayan terik ya. Nah, kalau di desa ya seperti ini. Dan untuk di daerah saya ini masih cukup luas ya untuk lahan-lahan yang bisa digunakan untuk bercocok tanam, bertani. Ini masih cukup luas teman-teman. Karena apalagi yang di daerah saya, yang di RT saya ini ya, itu banyak teman-teman atau istilahnya itu pemuda-pemuda yang setelah menikah itu dia terkadang ikut istrinya, ikut suaminya ya, sehingga bukannya semakin bertambah kalau sudah ada yang mendapatkan pasangan hidup, justru terkadang malah berkurang ya. Jadi karena kan itu tadi, terkadang mereka ini kalau untuk bertani tidak siap ya, sehingga mereka lebih memilih untuk tinggal di perkotaan. Karena dengan harapan kalau di kota bisa bekerja di pabrik, bisa bekerja di kantor, dan lain sebagainya. Ya kalau di desa ya tentunya bisanya bekerja sebagai petani. Karena kan kalau untuk kantor-kantor tidak ada, untuk pabrik-pabrik pun juga tidak ada. Nah, kemudian apa yang perlu saya bagikan kembali kepada teman-teman adalah ini mungkin nah ini adalah pohon yang biasa ditanam orang-orang daerah sini. Ini biasanya untuk persiapan pakan ternak kambing ya. Nah cuman ini kebiasaan sudah, pasti agak lupa ini loh kalau sudah ingin menjelaskan itu pohon apa gitu. Nah ini yang jelas ini sangat disukai sekali oleh ternak kambing. Jadi daunnya ini sangat disukai untuk kambing-kambing yang ada di daerah saya ini. Ini kalau Gembilina sepertinya bukan ya. Ini bukan jenis Gembilina yang ada ini, yang saya shot ini sepertinya. Sepertinya kok agak berbeda. Kalau Gembilina itu agak keras sebenarnya. Ini sepertinya bukan Gembilina ya. Mungkin untuk teman-teman yang mengetahui jenis daripada pohon yang biasa digunakan untuk pakan kambing ini, bisa dibantu saya untuk menjelaskan
apa sih nama daripada pohon yang satu ini ya? Ya kita di sini saling membantu lah. Kita bantu untuk teman-teman kita yang ada dimanapun berada, supaya tahu kalau untuk mengatasi kekurangan pakan ternak, kita bisa melaksanakan atau menggunakan cara metode-metode seperti ini, yaitu dengan cara menanam tanaman yang bisa dijadikan untuk pakan ternak. Nah, seperti halnya ini adalah tanaman kerantil namanya. Nah, ini kerantil teman-teman ya. Untuk tanaman kerantil ini juga sangat disukai oleh ternak kambing. Itu untuk kambing fungsinya itu. Kemudian kalau untuk kita sebagai orang manusia itu juga sangat berguna, karena kan dia posisinya ditanamnya di ini ya, di pinggir lahan ya, di pinggir lahan seperti ini, sehingga ini bisa juga berfungsi untuk menahan apa itu, tanggul atau gampengnya ini supaya tidak longsor ya. Jadi sangat membantu sekali ini, supaya jangan sampai si tanggulnya itu terjadi longsor pada saat hujan. Jadi ada fungsi lain ya, ada fungsi lain daripada tanaman ini. Yang pertama yaitu tadi untuk pakan ternak, kemudian dari akarnya ini bisa untuk dijadikan penahan daripada tanggul atau gampengnya ini, supaya tidak terjadi kelongsoran. Dikarenakan ini daerah ini kan seperti ini, turun apa namanya ya, berundak-undak. Ini kalau dibuat sawah, ini sebenarnya sawah terasering begitu teman-teman. Tapi ya ini bukan sawah teman-teman ya. Nah ini, jadi ini seperti berundak-undak begini teman-teman. Nah ini saya mendapatkan atau melihat sesuatu yang sedikit aneh. Nah ini kita lihat ya, kita lihat sama-sama apa yang saya temukan, apa yang aneh tetapi nyata. Jadi ini sebentar kita berputar-putar dulu biar pas ya. Nah ini pohon pisang teman-teman. Sebentar saya paskan. Nah ini pohon pisang, mungkin kalau teman-teman melihat apa yang aneh kan begitu ya. Yang aneh adalah begini teman-teman. Sebentar kita biar bisa pas ya, biar pas teman-teman, kita menjelaskan biar enak. Nah ini kalau yang asli, yang murni, yang normal, pohon pisangnya itu kan yang sebelah kiri. Jadi dia tumbuh tinggi, kemudian ada daun pisangnya ya, ada daun pisangnya begitu, barulah dia keluar ininya, bunganya atau jantung pisangnya, kemudian tumbuh menjadi buahnya. Tetapi ini tidak begitu. Itu kalau ini pohonnya hanya seperti itu, tetapi kenapa dia sudah mengeluarkan buahnya? Akan tetapi ya dikarenakan tidak normal, biarpun dia ini berbuah, akhirnya ya seperti ini hasilnya teman-teman. Buahnya pun tidak maksimal.
buahnya kecil-kecil ya, buahnya kecil-kecil, jantung pisangnya pun kecil. Ya begitulah. Kalau menurut saya sih tidak aneh, tapi ya biar teman-teman juga melihat seperti inilah kehidupan yang ada di desa. Cuman pada kemana itu tadi si burung-burung kok tidak ada suaranya ya. Nanti rubuh nih. Jadi kita coba berdirikan dulu alatnya ini untuk saya sedikit mencari-cari apa yang bisa saya bagikan. Ini suara sepeda motor ya, sepertinya ada suara sepeda motor yang terdengar. Itu sepertinya saya kenal orangnya. Yuk ya, teman lama ternyata. Yang namanya di Jawa itu biasanya lebih banyak apa ya, lebih banyak kita bisa mengenal orang, lebih banyak dikenal orang. Jadi sebaliknya seperti itu teman-teman. Kalau kita mengenal, begitu pula orang pasti akan mengenal kita. Ya, kita lanjutkan kembali. Ini kalau dulu ini pasti sangat dimaksimalkan sekali loh untuk lahan-lahan yang seperti ini. Karena benar-benar kalau orang-orang zaman dulu, orang-orang tua kita, ini melulu memang. Jadi sangat melulu usaha mereka itu di bertani. Bahkan kalau ini pasti dulu ditanami entah itu kencur, entah itu jahe, entah itu kunci dan lain sebagainya. Ini pasti akan sangat dimanfaatkan sekali. Tetapi ya itulah, dengan berjalannya waktu memang semuanya itu bisa berubah ya. Jadi untuk penerus bertani, bercocok tanam itu semakin berkurang. Ya memang ada sih masih, tetapi jauh berkurang dibandingkan zaman dulu. Ini masih banyak pohon-pohon jatinya yang tumbuh di sini. Dan ini jatinya adalah jati Jawa kayaknya, ini bukan jati yang biasa ditanam di perhutani itu. Ini murni, ini jati milik warga yang ada di sini. Itu kira-kira yang bisa kita lihat dan kita bagikan kepada teman-teman hari ini.